Quran Surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun. Fa in kana walakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu ahun au uhtun falikulli wahidin minhuma sudusu. Fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusabiha au dainin ghairu mudhari wasiyatan minallah wallahu alimun halimun. Dan untuk kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, yaitu sesudah wasiat mereka dipenuhi ataupun utang mereka dibayarkan. Dan untuk mereka seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika kamu mempunyai anak, maka untuk mereka istri itu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, yaitu sesudah wasiat dipenuhi atau utang dibayarkan. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu kalalah atau tidak mempunyai ibu, bapak, dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka untuk mereka itu masing-masing seperenam. Akan tetapi jika mereka lebih dari itu, maka bersekutulah mereka pada sepertiga itu, yaitu sesudah wasiatnya dipenuhi ataupun utangnya dibayarkan dengan tidak menyusahkan. Ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar. Bagian suami atau istri. Setelah terlebih dahulu diterangkan bagian yang mesti diterima oleh anak-anak, ibu, bapak, dan saudara. Seterusnya Allah menentukan pula bagian suami dan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan untuk kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Di sini teranglah bahwa seorang suami mendapat separuh dari harta istrinya jika istri meninggal dunia, yaitu kalau istri tidak mempunyai anak-anak, bagi anak-anaknya karena pernikahan dengan suaminya ataupun anaknya dengan suaminya yang dahulu. Jika mereka mempunyai anak, seorang ataupun lebih, laki-laki atau perempuan, baik anaknya dengan suaminya yang sekarang maupun anaknya dengan suaminya yang dahulu, maka untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Kamu atau suami mendapat seperempat kalau istri mempunyai anak, baik anaknya dengan kamu sebagai suami yang ditinggalkannya, maupun anaknya dengan suaminya yang dahulu, yaitu sesudah wasiat mereka dipenuhi, ataupun utang mereka dibayarkan. Hal wasiat diperingatkan kembali, demikian juga utang, karena wasiat yang pernah diberikannya ketika hidupnya wajib dihormati oleh yang tinggal, dan utangnya wajib dibayarkan lebih dahulu. Karena itu bukan hartanya, melainkan harta orang lain. Dan untuk mereka seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Ayat ini ialah
kebalikan dari pangkalnya tadi. Dahulu jika istri yang meninggal, sekarang jika suami yang meninggal. Kalau si suami yang tidak mempunyai anak, istri mendapat seperempat. Tetapi jika kamu mempunyai anak, untuk mereka si istri seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Anak kamu ialah anakmu dengan istri yang lain, atau anakmu dengan istri yang telah kamu ceraikan, atau anakmu dengan istrimu yang telah meninggal terlebih dahulu. Pendeknya anak kandungmu. Adapun anak tiri, yaitu anak laki-laki lain yang kamu dapati dengan istri, tidaklah mendapat apa-apa dari peninggalanmu dan tidak masuk hitungan di sini. Yaitu sesudah wasiat dipenuhi ataupun utang dibayarkan. Di sini tidak mendapat dua kesan yang nyata. Pertama, dalam hal suami dan istri jelaslah bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan berlaku juga. Itu pun dapat dipahamkan kalau kita ingat bahwa seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, jika dia beranak, tanggung jawab perlindungan atasnya telah jatuh kepada anaknya yang telah dewasa. Jika dia masih muda dan belum beranak, sementara dia akan kembali ke dalam tanggungan ayah bundanya. Kalau nasib baik, dia pun akan menikah lagi dengan laki-laki lain. Adapun seorang suami yang kematian istri, apabila datang waktunya dia pun akan memikul kewajiban mendapat dua kali bagian yang diterima perempuan. Dalam ayat ini kita bertemu lagi suatu rahasia yang lain, yaitu walaupun istri dua orang atau tiga orang atau empat, mereka semuanya hanya mendapat yang seperempat atau yang seperdelapan saja. Bagi-bagilah yang seperempat atau seperdelapan sama banyak. Di sini kita mendapat rahasia bahwa yang lebih baik ialah beristri hanya satu. Kalau ada orang perempuan merampas suami orang lain karena mengharapkan kekayaannya atau warisnya jika dia mati, harapan itu akan hampalah adanya. Mungkin ada seseorang yang berlebih kasihnya kepada satu istri atau kurang kepada yang lain. Lalu dia membuat wasiat khusus untuknya sehingga istri yang kurang dikasihi dirugikan. Ini pun telah ditutup pintunya terlebih dahulu pada ayat 9 di atas. Supaya seorang mukmin merasa cemas kalau dia meninggalkan keturunan yang lemah, terlantar, yang dikhawatirkan mereka akan ditimpa sengsara sepeninggal ayahnya. Sebab itu, kalau meninggalkan wasiat, hendaklah disertai takwa kepada Allah. Niscaya ayat ini pun berlaku di dalam meninggalkan wasiat untuk istri. Perincian hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing kita dengan tuntunan pelita iman yang ada dalam dada. Tentang cara berwasiat ini di ayat seterusnya akan diperingatkan lagi.